Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan MTPJ Sinode Gemim tanggal 18 sampai 24 Agustus tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 9 yang berkata, "Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel." Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kita dapat membayangkan bagaimana perasaan orang-orang Yehuda di Babel ketika kita membaca surat Yeremia dalam pasal 29 ini. Pasti ada yang menolak dan marah karena kecewa, ada yang semakin merasa sedih dan putus asa, tetapi pasti ada juga yang berusaha memahaminya dan menerima nasihat Yeremia ini, kemudian menjadikannya sebagai sebuah motivasi. Mengapa reaksi mereka berbeda-beda? Karena penerima surat ini adalah orang-orang Yehuda yang sedang menjalani pembuangan di Babel. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan kemerdekaan dan hak-hak sebagai warga negara. Mereka rentan terhadap kekerasan, penganiayaan, dan mengalami ketidakadilan. Pada tahun 568 sebelum Masehi, Raja Yekonya diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Yoyakim. Ayahnya meninggal dunia bertepatan ketika Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Raja Yekonya sadar bahwa ia tidak dapat menghadapi kekuatan pasukan Nebukadnezar. Karena itu ia menyatakan tunduk kepada Nebukadnezar. Dan hal ini menyenangkan hati Nebukadnezar sehingga ia tidak menghancurkan Yerusalem. Tetapi tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar membuang Yoyakin, ibu suri, beberapa pemimpin sipil dan militer, dan para warga negara terkemuka, dan merampas harta kekayaan mereka. Kemudian Nebukadnezar mengangkat Sedekia menjadi raja di Yehuda. Perlakuan Nebukadnezar melukai harga diri dan kehormatan mereka. Apalagi yang diangkut ke pembuangan ini adalah orang-orang penting, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kaum cendekiawan. Sebagai umat pilihan Allah, ini merupakan ungkapan yang membanggakan bagi mereka, yaitu umat pilihan Allah, tapi kini telah berada di bawah kekuasaan raja kafir, yaitu raja yang tidak mengenal Allah yang hidup.
Sebagai umat pilihan Allah, mereka kini telah hidup berdampingan dengan penduduk yang menyembah dewa-dewa, yaitu bangsa kafir. Mereka tidak leluasa melaksanakan upacara-upacara keagamaan mereka. Sebagai umat pilihan Allah, mereka kini telah berada di bawah posisi orang-orang Babel yang tidak mengenal Allah. Orang-orang Yehuda sangat tidak menyukai Nebukadnezar dan orang-orang Babel. Kebencian dan kemarahan memenuhi hati mereka. Dan pada tahun 594 sebelum Masehi, terjadilah pemberontakan di Babel. Dan ternyata di antara para pemberontak itu terdapat orang-orang Yehuda. Tetapi pemberontak ini berhasil digagalkan. Orang-orang Yehuda, yaitu tua-tua dan 2 orang nabi yang terlibat dalam pemberontakan ini, dihukum mati. Walaupun demikian, keinginan untuk memberontak dan menggulingkan kekuasaan Nebukadnezar tidak padam dalam diri orang-orang yang dijajah oleh Nebukadnezar, termasuk orang-orang Yehuda. Yeremia sudah mendengar pemberontakan tersebut, karena itu mengirim surat ini untuk menasihati mereka. Ia hendak mengingatkan mereka agar berhenti untuk berpikir dan berupaya melakukan pemberontakan, dan sekaligus ia hendak menegaskan bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk hidup lebih lama lagi di Babel. Ini dapat kita baca di ayat 10. Karena itu mereka harus menjalani kehidupan di Babel sama seperti di tanah kelahirannya. Pertama, bangunlah kehidupanmu. Di dalam ayat 5 dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk bertambah banyak, yaitu ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Satu hal yang tidak boleh mereka abaikan, bahwa selama mereka tidak menimbulkan kerusuhan di Babel, pasti para penguasa Babel akan membiarkan mereka hidup dengan aman. Karena itu Yeremia meminta kepada mereka, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 7. Mereka diminta turut ambil bagian dalam memajukan kota dan menjaga keamanan. Mereka harus bekerja sama dengan penduduk Babel untuk memikirkan kemajuan Babel, dan dalam membangun Babel, mereka harus menaati perintah. Berdoalah untuk kota di mana kamu tinggal. Mereka diminta berdoa untuk para pemimpin agar bijaksana dalam mengambil keputusan dan menjalankan kepemimpinan. Harus diakui bahwa pesan Yeremia ini tidak mudah diterima oleh orang-orang yang sudah mengalami pahit getirnya hidup sebagai bangsa terjajah. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Mereka juga menyadari bahwa kesejahteraan dan keamanan mereka berhubungan erat dengan kesejahteraan Babel. Seperti tanaman, mereka harus berbunga di tanah tempat di mana mereka ditanam. Sekalipun keadaan sangat tidak menyenangkan, mereka harus tetap melakukan berbagai kebaikan untuk semua orang dan untuk kota di mana mereka berada. Dalam ketidakberdayaan ini, Yeremia meneguhkan hati mereka dengan menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu,
aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini bisa kita baca di dalam Yeremia pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang Yehuda untuk menghadapi kehidupan yang pahit dan menguatkan mereka untuk berdoa bagi bangsa yang telah menaklukkan mereka. Nasihat Yeremia kepada bangsa Yehuda juga merupakan nasihat yang sangat berharga bagi orang-orang percaya di Indonesia. Kita sering mendengar tentang orang-orang percaya yang mengalami ketidakadilan, pelecehan, kekerasan, persekusi, dan tindakan-tindakan lain yang merendahkan orang-orang percaya. Padahal Indonesia ini adalah tanah air kita, tanah tumpah darah kita. Tetapi kita tidak jarang dijadikan sebagai warga negara kelas 2. Kualitas dan kapasitas orang-orang percaya sering tidak diperhitungkan dalam menempatkan orang-orang pengambil keputusan di negara ini. Sangat menyedihkan sekali. Tetapi apakah kita lantas melakukan pemberontakan atau paling tidak kita melakukan pembalasan atas ketidakadilan yang kita terima? Nasihat Yeremia membimbing kita untuk menjadi orang yang berhikmat. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia pasal 29 ayat 7. Walaupun orang-orang percaya tidak jarang mengalami ketidakadilan, pelecehan, persekusi dan sebagainya, tetapi kita jangan berhenti untuk memikirkan dan memperjuangkan kebaikan-kebaikan bagi orang banyak, bagi kota di mana kita tinggal, dan bagi negara yang kita cintai ini. Hal ini sangat tegas dinyatakan oleh Jenderal T.B. Simatupang dalam buku autobiografinya yang berjudul Saya Adalah Orang Berutang. Ia tahu situasi yang dialami oleh orang-orang percaya di Indonesia, tetapi hal ini tidak membuatnya setengah hati untuk berjuang memajukan Indonesia. Dalam bukunya tersebut tertulis satu kalimat yang menjadi prinsip hidupnya. Segala sesuatu adalah milik kita, tetapi pada akhirnya semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, sehingga dalam cara yang kita memiliki segala sesuatu itu, kita membayar hutang kita dengan melayani sesama kita, dan dengan itu kita memuliakan nama Tuhan. Jenderal T.B. Simatupang percaya bahwa Tuhan mengutus orang-orang percaya atau gereja untuk menjadi terang di segala bidang di bumi Indonesia ini. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap memikirkan kesejahteraan kota di mana kita tinggal dan tetap berdoa bagi para pemimpin kita, maka kita akan hidup seperti yang dikatakan oleh Yesus. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.